Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, saya mengajak kepada anak-anak sekalian untuk masuk di channel saya. Selamat datang di channel Belajar Bahasa Lebih Mudah. Selanjutnya kita akan masuk pada judul, yaitu cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi? Mari kita simak pembelajaran selanjutnya bersama dengan saya, Bapak Zulkarnain SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Swasta Karanuwai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Baik, apa yang dimaksud dengan observasi? Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu kita tulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Berikutnya, tujuan dari teks laporan hasil observasi. Apa tujuan dari teks laporan hasil observasi? Biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Lalu bagaimana sih cara membuat teks laporan hasil observasi itu? Yuk ketahui terlebih dahulu apa saja kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan belajar dulu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat objektif, yang kedua berdasarkan fakta, bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, dan disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, selanjutnya bagaimana dengan struktur teks laporan hasil observasi? Adapun struktur hasil teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah judul, yang kedua pengenalan objek atau klasifikasi umum, yang ketiga deskripsi, dan yang keempat penutup atau kesimpulan. Berikutnya langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi yang benar dan menarik? Yuk kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita tentukan kegiatan observasi. Sebelum melakukan kegiatan observasi, kamu perlu menentukan terlebih dahulu tema objek yang ingin kamu teliti. Misalnya seputar makanan, minuman, tumbuhan, hewan, maupun proses terjadinya fenomena alam. Lalu yang kedua, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi adalah tentukan tujuan observasi. Setelah menentukan tema kegiatan observasi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melakukan proses observasi. Proses observasi atau penelitian pun dilakukan. Pastikan kamu melakukannya dengan teliti dan hati-hati ya, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan prediksi dan akurat. Dan yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Lalu yang berikutnya adalah kita membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari tujuan yang sudah kita buat.
Yang keenam, kita mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa juga untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Dan yang ketujuh adalah melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi, bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa juga gunakan kaidah kalimat simple dan kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan hasil observasi setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk pada kuis, ya, atau kita akan masuk pada pertanyaannya. Jelaskan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, untuk menuliskan jawabanmu ini, tulislah pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih untuk saya sampaikan setelah menyimak video ini.